Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kayaknya masih mau berdiri lagi nih. Siapa yang masih tetap sukacita dalam Tuhan? Gimana roh kita tetap menyala-nyala? Oke, ya. Saya ya. Saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, ada yang masih wajahnya murung ya, yang masih kecewa, senggol aja. Sukacita dalam Tuhan. Ya, hari gini walaupun badai menerpa, tekanan boleh datang, persoalan boleh datang, tapi kita punya Yesus yang dahsyat. Karena roh dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di bumi ini, Bapak Ibu. Siapa yang percaya di tengah krisis, di tengah tekanan, Tuhan Yesus tetap dahsyat. Kalau yang gak percaya, kasihan deh loh. Ya, harus sukacita dalam Tuhan. Saya lihat di sini banyak orang-orang yang sudah rambutnya putih, banyak di sini. Saya juga putih, tapi belum 70 atau 80. Saya masih 52. Tapi saya lihat yang rambut-rambut putih penuh dengan senyuman Tuhan dahsyat. Saya lihat Om ya, tante di situ, tante di sini juga, ya, luar biasa. Saudara percaya Tuhan masih bisa memberkati kita dengan cara yang ajaib? Saudara percaya bahwa Tuhan masih tetap adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selamanya? Saya teramat percaya. Karena hidup yang kita jalani ini bukan hidup karena kehebatan kita. Kehebatan kita gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Anda boleh punya gelar doktor sekalipun. Tapi kalau engkau tidak diurapi Tuhan, kalau engkau tidak ada di dalam Tuhan, percuma. Anda punya segala hal di dunia ini, ya. You can have everything in this world, ya. But you don't have Jesus in your life, still nothing. Engkau punya segalanya di bumi ini. Tapi kalau engkau tidak punya Yesus Kristus dalam hidupmu, tetap nol. Hari-hari ini saudara, Yesus sedang melawat orang-orang, ya, supaya pada akhirnya waktunya nanti Tuhan akan katakan gini, sudah selesai. Jangan sampai kita tertinggal Bapak Ibu. Siapa yang mau rapture? Siapa yang mau diangkat Tuhan? Kok nggak ada semua yang angkat tangan nih pada nggak mau diangkat Tuhan? Masuk masa 7 tahun loh. Berat Bapak Ibu. Emang dipikir itu enak? Wow. Bisa kita seperti ini? No. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap ada di dalam hadiratnya, tetap ada di dalam pengurapannya, tetap ada di dalam firman-Nya. Nah, saya ajak Bapak Ibu Saudara, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Akhirnya saya datang kembali ke kota Ambon, ya. Terakhir tahun 2022 saya mengucap syukur kepada Bapak Gembala, Pak Soni dan Ibu Linda Waplau. Dan juga para pekerja jemaat di tempat ini luar biasa. Makin hari makin luar biasa saya perhatikan. Dan pengurapan Tuhan di tempat ini dahsyat. Sama seperti namanya gereja GBI House of Glory. Ini rumah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya ajak kita buka di 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 8. Kita baca berganti-gantian Bapak Ibu ya. Saya baca ayat kedua, Bapak Ibu ayat ketiga, terus sampai ke 8. Oke. Ayat 2 katakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua. Dan menyebut kamu dalam doa kami. Bapak Ibu. Ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ayat 8 terakhir. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Nah, saya mau ajak saudara untuk kita melihat kehidupan dari hambanya Paulus. Kita mau, bentar lagi kita akan memasuki Natal. Ya, habis itu tahun baru. Kita mau menatap tahun depan bukan penuh dengan kesulitan, kesukaran, ya, kayak suram gitu. Aduh Tuhan, ini bagaimana keadaan global seperti saat ini? Perang di Timur Tengah belum beres, ya. Perang Rusia Ukraina juga belum beres. Apalagi harga-harga barang sudah mulai naik. Purchasing power, kemampuan orang untuk membeli sudah berkurang. Selama 7 bulan berturut-turut. Kalau orang bilang, ini kayaknya pesimis banget ya. Tapi kita gak boleh pesimis Bapak Ibu. Karena kita adalah anak-anak yang telah ditebus oleh kuasa darah Yesus, anak-anak perjanjian, pasti janji Allah ya dan amin. Kenapa saya mau sampaikan mengenai Paulus ini? Sebelumnya saya akan sampaikan tema khotbah saya hari ini adalah hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Walaupun situasi yang kita hadapi sepertinya tidak bisa kita untuk memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Tapi kalau kita punya excellent spirit, roh yang dahsyat di dalam Tuhan, persoalan boleh datang, tekanan boleh datang, orang bisa fitnah kita, tapi karena ada pengurapan Tuhan menyertai kita, itu yang membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang orang bilang, kamu tidak bisa dapat itu, tapi Tuhan bisa buat jalan yang dahsyat. Saat tiada jalan, Tuhan bisa buka jalan, Bapak Ibu. Nah, saya ajak saudara kita baca nanti di ayat kedua ini, ciri-ciri orang yang hidup berkemenangan dalam Tuhan itu seperti apa Bapak Ibu? Oh, gini Pak, dia harus badannya besar, ototnya gede, ya kan? Dia punya skill, jago berantem. Lah, itu bukan hidup berkemenangan dalam Tuhan. Itu cuma kelihatan aja fisik, tapi rohnya belum tentu. Yang Tuhan mau, roh kita dahsyat di dalam Dia. Di ayat 2 katakan, kami selalu mengucap syukur. Ini Paulus ini kenapa dia selalu mengucap syukur? Padahal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelajari di Tesalonika, orangnya itu kalau lagi diberkati, wah on fire. Tapi waktu dia menghadapi masalah, tekanan, dia langsung gak punya roh yang semangat lagi. Dia langsung menganggap bahwa masalah itu sudah the end of the world, ya. Segalanya sudah selesai. Tapi Paulus waktu di tengah dia melayani orang Tesalonika, dia punya mindset, punya cara berpikir. Itu bukan cara berpikir duniawi, cara berpikir kerajaan Allah. Itu bedanya. Kita hidup di dunia, tapi cara berpikirnya jangan cara berpikir duniawi. Cara berpikirnya pikiran sorgawi. Siapa yang mau punya cara berpikir sorgawi? Tinggalkan yang duniawi Bapak Ibu. Perlu kita memang hidup di dunia, cara berpikirnya bukan dunia, cara berpikirnya kerajaan Allah. Paulus, dia selalu mengucap syukur walaupun orang yang dihadapinya ngeselin hati dia. Wajar dong manusia, kadangkala sudah disampaikan firman Tuhan, kadangkala mereka tidak menerima secara sepenuh hati. Tapi Paulus tetap berpikir gini, no, I have to worship God and to thank God every time. Saya harus menyembah Tuhan, saya harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap waktu. Makanya dia katakan, ada kata kunci, kami selalu mengucap syukur.
Apakah Bapak Ibu hari-hari ini selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Mengucap syukur itu harus jadi gaya hidup Bapak Ibu. Gaya hidup, lifestyle. Jangan mengucap syukur waktu dapat berkat. It's so easy, terlalu mudah mengucap syukur dapat berkat. Tapi bisakah engkau mengucap syukur waktu engkau tidak diberkati? Bisakah engkau mengucap syukur waktu orang fitnah engkau, padahal engkau berbuat yang baik sesuai dengan firman Tuhan? Masih bisakah engkau mengucap syukur? Masih bisakah engkau berkata Tuhan Yesus baik, padahal engkau lagi ngalamin hal yang tidak enak dalam hidup? Paulus ngalamin tekanan. Paulus sering masuk penjara, bolak-balik masuk penjara, bukan karena dia berbuat kriminal, tapi karena dia menyampaikan firman Tuhan. Dia masuk penjara. Apakah Paulus bisa berkata gini, saya kesel nih, udah saya melayani Tuhan, saya bolak-balik masuk penjara, saya didera, saya difitnah, saya dijelek-jelekin. Ada dikatakan Paulus akhirnya, saya menyesal ikut Yesus. Bapak Ibu, Paulus dulu adalah seorang apa Bapak Ibu? Seorang penganiaya umat Tuhan. CV-nya itu yang paling terkenal dulu adalah menganiaya umat Tuhan. Harusnya orang yang seperti ini selesai. Tuhan gak usah lagi peliharalah orang seperti ini. Ya kan? Karena kenapa? Dia aniaya umat Tuhan. Selesai aja deh Tuhan. Kalau bisa nih, jangan ada lagi di bumi. Tuhan bisa ubahkan loh, orang yang jahat bisa jadi orang yang dahsyat. Dia berencana untuk mau meminta izin dengan para imam di Damaskus. Damaskus itu di Suriah. Kalau Bapak Ibu sekarang dengar berita di Suriah, itu sedang lagi ada pergolakan, ya, perubahan rejim. Dulu dia pergi ke sana. Di tengah dia mau menuju Damaskus, dia ketemu dengan Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Namanya dulu Saulus. Di sini ada yang namanya Saulus. Saya yakin orang tuanya akan tulis namanya Paulus. Tapi kalaupun salah orang tuanya Saulus, gak apa-apa. Bukan soal nama, tapi hidupmu yang seperti Kristus. Ada orang masih namanya pakai Saulus, ada kok. Tapi saya lihat orangnya walaupun Saulus, dia berubah jadi Paulus. Nama doang, it's only a name, ya kan? Nama itu gak menjamin kau masuk surga kok. Kalau nama masuk surga, buat aja Yesus Kristus kalian. Iya kan? Nah, justru waktu dia ketemu Tuhan, apa yang terjadi? Turning point-nya luar biasa 180 derajat. Yang dulu menganiaya umat Tuhan, dia justru menjangkau jiwa-jiwa untuk kenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah terbiasa dulu menganiaya umat Tuhan, tapi dia ngalami dianiaya karena kebenaran firman Tuhan. Itu bedanya. Tapi Paulus tidak menyesal. Dia mengucap syukur pada Tuhan. Ciri pertama orang yang hidup berkemenangan dalam Tuhan adalah dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Allahku yang setia. Waktu kita mengucap syukur sama Tuhan, Roh Kudus menjamah dan menyertai kita.
Kalau engkau percaya dengan hal itu jadi gaya hidupmu Bapak Ibu. Selalu mengucap syukur. Misalnya istrimu ngeselin, suamimu ngeselin, bisa mengucap syukur nggak? Nggak usah dulu jauh-jauh lah sama orang lain, ya kan? Suami istri aja Bapak Ibu, masih bisa mengucap syukur. Kalau saya sama istri saya, kalau misalnya istri saya lagi kesel, atau saya lagi kesel, saya sama istri saya berpikir gini, udah ini mungkin Tuhan bicara melalui dia. Saya ngomong sama istri saya, Han, saya terima kasih ya buat apa yang kamu ingetin. Karena ternyata itu Tuhan bicara kepada saya melalui kamu. Itu mindset. Dan istri saya juga berpikir gitu. Misalnya saya lagi kesal, tiba-tiba dia bilang gini, Tuhan juga bicara melalui kamu. Enak gak seperti itu Bapak Ibu? Suami istri punya berpikir seperti itu. Damai sejahtera di bumi dan di sorga. Haleluya. Baru kita masuk kepada teman-teman kita. Di luar keluarga kita. Ada teman ngeselin kita. Masih bisakah kamu ucap syukur? Saya pernah teman pelayanan. Di depan saya. Shalom. Gimana bro? Keren wajahnya. Tapi di luar sana. Dijelekin saya. Lalu apa yang saya lakukan? Marah-marah sama dia, percuma. Kita mengucap syukur aja sama Tuhan. Saya sama istri cuma bilang gini, Tuhan Yesus tolong Tuhan. Jamah orang itu, jamah Tuhan. Emang gak instan Bapak Ibu? Gak langsung tiba-tiba dia langsung jadi berubah, enggak. Tapi ada proses. Waktu kita menghadapi proses, saya punya satu moto dalam hidup saya. Ngikut Yesus itu ngeri-ngeri sedap. Kenapa saya bilang ngeri-ngeri sedap? Di prosesnya ngeri Bapak Ibu. Bayangin, saya difitnah. Saya dijelekin. Ngeri kan? Padahal di depan saya dia bisa berkata, Shalom, luar biasa gimana, wos. Mukanya senyumnya luar biasa. Seperti kayak gini. Tapi di luar sana banyak orang ngomong ke saya. Saya tetap mengucap syukur sama istri saya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia berubah. Butuh waktu, proses. Waktu proses ngeri, endingnya sedap. Enak kan? Kalau sedap, itu mantap. Makanya kenapa kita ada justification. Kebetulan saya juga guru kom, ya. Justification, purification, glorification. Ya. Waktu kita dibenarkan oleh Tuhan, karena kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu belum segalanya, masih ada proses, namanya purification. Purification, di-purify, ya, dimurnikan, supaya hati kita yang salah, pikiran kita yang jelek, itu dibersihkan, jadi pakai pikiran Kristus. Baru setelah kita kuat menghadapi semua persoalan dan kita tetap setia sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, kalaupun nggak sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, meninggal pun kita di glorification. Dimuliakan oleh Tuhan. Itu proses kita ngikut Kristus. Makanya kita harus pikul salib. Pikul salib itu supaya kita apa Bapak Ibu? Supaya kita ingat bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus dan kita pengikut Kristus setia mengiring Tuhan melalui firman-Nya. Jadi kita harus setia kepada Dia, lakukan firman-Nya. Pertanyaannya adalah, apakah hari-hari ini Bapak Ibu sering ucap syukur? Ya kan? Apa tergantung lah, kalau dia ngeselin saya baru saya kesel udah langsung ucap syukur Bapak Ibu. Emang gak enak, diproses gak enak. Tapi waktu kita mengucap syukur, Paulus bisa lulus. Dia dulu penganiaya umat Tuhan. Dia dulu serang tuh orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, tapi dia berubah, justru dia memenangkan banyak jiwa. Karena dia apa? Punya mindset mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ya, perjanjian baru itu yang tulis 2/3 isinya adalah Paulus. Bayangkan orang yang dulu penganiaya umat Tuhan, dia
Tuhan percayakan menulis kitab perjanjian baru, 2/3-nya adalah dari tulisannya Paulus. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu berpikir, saya cuma gini-gini aja Pak, saya nggak punya talenta, nggak mungkin nggak punya talenta. Minimum 1 talenta. Pak, saya cuma tamat SD Pak. Tuhan bisa buat kok yang tamat SD jadi orang hebat, tapi hebat yang diurapi Tuhan. Ya, Pak, saya cuma ini nggak punya skill lah. Saya cuma skillnya cuma bisa berdoa aja. Misalnya begitu ya. Puji Tuhan, berapapun talenta yang engkau miliki, serahkan kepada Tuhan. Waktu engkau serahkan kepada Tuhan, dan engkau berjalan bersama firman-Nya, dan mengucap syukur kepada Tuhan, apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, semua yang disediakan oleh Tuhan, bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Come on Bapak Ibu, ucap syukur. Ciri pertama dari orang yang hidup berkemenangan dalam Tuhan, apa Bapak Ibu? Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Orang kalau mengucap syukur dalam segala hal, saya selalu bilang gini, kalau orang sering mengucap syukur, dia nggak cepat tua. Awet muda. Om tante di sini juga tetap kelihatan awet muda. Yang di belakangnya juga si tante di belakang sama om itu juga awet muda. Karena ada kemuliaan Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Gembala, aduh super awet muda saya lihat. Ayo kemudian ucap syukur, buat kita awet muda. Satu lagi, kalau kita banyak ucap syukur Bapak Ibu, jarang kena sakit penyakit. Jadi kalau Bapak Ibu sering bolak-balik ke dokter, perlu tanda tanya itu. Kayaknya jarang ucap syukur. Bilang sama suami istri, kalau di Bapak Ibu sebelah suami istri bilang, lo kayaknya jarang ucap syukur lo. Gitu. Ayo ucap syukur. Ya. Saya ingat satu lagu, hati yang gembira, adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ini kalau dilanjutin lagunya banyak, ada rentetannya. Jadi cukup satu lagu ini ya. Oke, hati yang gembira adalah obat. Lebih daripada obat yang kita konsumsi kalau kita pergi ke dokter. Oh kalau kayak gitu nggak perlu ke dokter dong Pak. Perlu, dokter juga Tuhan pakai. Makanya ada Lukas. Lukas itu adalah seorang dokter, dia hamba Tuhan juga. Tapi kalau bolak-balik kita makan obat bolak-balik, itu perlu dipertanyakan. Kadang-kadang kayaknya kita jarang ucap syukur sama Tuhan. Oke Bapak Ibu, kalau kita jarang ucap syukur sama Tuhan, bawaannya emosi, marah-marah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Stroke. Jangan sampai kena stroke Bapak Ibu. Saya sudah melihat kalau orang stroke itu susah. Apa-apa harus dibantu orang. Makanya kita ucap syukur sama Tuhan. Yang kedua, kita lihat di ayat ketiga. Ayat ketiga. Dikatakan sebab kami selalu mengingat ya, pekerjaan imanmu. Ini kata Paulus. Paulus berkata, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dia ngomong kepada jemaat di Tesalonika, walaupun kamu, hai folks ya, Bapak Ibu, Saudara, kamu tuh kadang-kadang on off ngikut Tuhan. Paulus gak berpikir yang imannya on off. Yang dia pikir, waktu mereka on fire for Jesus, dia selalu ingat berpikir positif. Dia nggak mau yang negatifnya itu masuk ke pikirannya. Dia selalu ingatnya apa? Yang bagus. Makanya selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Dia mungkin sering
memberkati orang pada saat ada orang lemah, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia ingat bahwa jemaat Tesalonika, mereka suatu waktu dulu pernah tekun sama Tuhan. Makanya dia tidak bilang gini, sebab aku selalu ingat perbuatanmu yang ngeselin aku. Ya, omonganmu yang pedas, sikapmu yang masa bodoh sama saya. Ada dikatakan oleh Paulus seperti itu? Walaupun mungkin dia alami. Kita seperti itu Bapak Ibu ngalamin kan? Ngalamin orang merendahkan kita, nganggap kita tidak ada apa-apanya, maki-maki kita, bahkan di depan orang. Paulus tidak lakukan itu. Dia ingat hal yang positif. Ciri kedua dari orang yang hidup berkemenangan dalam Tuhan, dia selalu berpikir positif, bukan negatif. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menang dalam hidup ini, pikirkanlah yang positif. Filipi 4 ayat 8 katakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nggak ada dikatakan di Filipi 4 ayat 8, dibilang semua yang ngeselin, semua yang buat saya kecewa, semua yang buat saya dianggap remeh. Paulus masuk penjara bolak-balik, tidak satu pun dia katakan, aku menyesal ngikut Yesus. Di penjara dia di Filipi dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Itu nulisnya di mana Bapak Ibu? Nulisnya di penjara. Itu surat yang dia tulis di penjara. Udah pernah ke penjara Bapak Ibu? Oh iya Pak, saya ke penjara melayani para napi. Oh puji Tuhan. Tapi kalau bisa jangan jadi napinya. Ya kalau bisa adalah kita melayani para napi di penjara. Puji Tuhan. Saya punya teman kalau bolak-balik dia ke penjara. Orang pikir gini, lu buat kesalahan atau apa? Oh enggak. Saya melayani para napi untuk mengenal Kristus. Wah haleluya. Kalau itu bagus. Makanya kita no wonder di penjara banyak nama-nama Alkitab di sana. Ya kan? Jangan sampai nama-nama itu jadi menjelekkan orang percaya Yesus. Kok kenapa orang percaya Yesus banyak masuk penjara? Makanya kita adalah orang-orang yang harus mengajak mereka untuk kenal Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Jadi berpikir positif, ciri yang kedua, selalu berpikir positif. Kalau kita selalu berpikir positif, hidup kita asik-asik aja, mantap terus. Karena kenapa? Di tengah kesulitan, di tengah tekanan, di tengah apapun, kita tetap selalu mengucap syukur sama Tuhan. Dan kita selalu berpikir positif. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Beri. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus,
yang ku andalkan. Ayo, ucap syukur sama Tuhan, berpikir positif. Rancangan Tuhan dalam hidup kita damai sejahtera, bukan kecelakaan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Kemarin saya di Doa Pengerja di sini saya bilang, saya hidup sampai detik ini karena anugerah Tuhan. Saya ngalami hampir meninggal 7 kali, tapi saya nggak mau bahas itu. Yang saya mau bahas adalah apa? Hidup kita ini berarti di hadapan Tuhan. Jangan kita salah gunakan kehidupan kita. Karena kekekalan cuma 2 tempatnya. Surga atau neraka. Kalau engkau mau hidup masuk surga, jadilah pengikut Kristus yang setia. Jangan setengah Kristus, setengah ngikut iblis. Setengah lagi Kristus, setengah iblis. Yang kita mau adalah kita awali dengan roh, diproses dengan roh, kita akhiri dengan roh. Ada memang orang yang dia awali dengan roh, dia mengalami proses dengan roh, tapi sayangnya dia akhiri dengan daging. Ada seperti itu. Tapi ada lagi ya, dia awali dengan daging, dia mengalami proses secara daging, tapi diakhiri dengan roh. Yang kita mau adalah semuanya awal, proses, akhir dengan roh. Bersama dengan Tuhan Yesus. Ciri pertama dari orang yang hidup berkemenangan dalam Tuhan adalah mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, di ayat kelima, dikatakan sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, ya, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian kokoh. Kata kuncinya gini Bapak Ibu, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Supaya kita hidup berkemenangan dalam Tuhan Bapak Ibu, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada yang lain, harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan memperoleh kemenangan yang sejati dalam Tuhan. Pak, saya bisa menang gak perlu pakai Roh Kudus? Ya, bisa. Siapa bilang gak bisa? Bisa. Pertanyaan saya adalah, apakah iblis bisa buat mujizat? Bisa gak Bapak Ibu? Bisa. Iblis bisa buat kesembuhan gak? Bisa. Yang gak bisa dibuat iblis apa Bapak Ibu? Ada yang berani angkat tangan. Yang dia gak bisa buat adalah buah roh. Iblis tidak bisa jiplak yang namanya buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dia tidak bisa jiplak satupun. Ya, ya. Pak, saya udah kok, buah roh saya udah ini, cuma 7,5 buah roh Pak. Yang saya gak bisa penguasaan diri Pak. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Bisa hidup berkemenangan gak dalam Tuhan? Justru yang penguasaan diri dia gak bisa. Pak, saya 8,5 bisa, cuma mohon maaf tidak ada kasih. Enggak juga bisa Bapak Ibu. Harus 9-nya. 9 buah roh itu. Di Galatia itu dikatakan. Ya, 9 buah roh. Baru kita dipenuhi dengan Roh Kudusnya. Ayo Bapak Ibu, banyak puji nyembah kepada Tuhan. Baca firman Tuhan. Saya tadi pagi bangun jam 2.40, saya lihat jam 2.40 dini hari. Saya setiap hari itu bangun seperti kayak gitu. Dan saya dibangunin oleh Tuhan. Ngapain? Nyembah Dia. Pagi-pagi saya nyembah Tuhan. Urapannya itu membuat saya sampai nangis Bapak Ibu. Gak kuat, pengurapannya terlalu kuat. Tapi saya senang, sukacita. Jam 2 pagi, 2.40, Bapak Ibu ngapain?
Masih tidur, wow. Terserah, nggak masalah. Tapi kalau jam 4 pagi bisa bangunkan fajar, luar biasa. Itu udah jadi gaya hidup bagi saya. Nggak capek. 1 jam saya lakukan. 2.40 sampai 3.41. Saya ingat 3.41 saya tidur lagi. Ya iyalah, masih terlalu ini. Tapi saya sudah, good morning Father, good morning Jesus Christ, good morning Holy Spirit. Itu jadi satu lifestyle, gaya hidup. Dan saya suka cita karena kenapa? Karena ternyata apapun tantangan hidup kita, kalau kita ada diurapi Tuhan, ngucap syukur sama Tuhan, berpikir positif, enak jalan ini. Ini tiba-tiba ada orang ngeselin kita gini, oh haleluya, tenang aja bawaannya udah. Karena kenapa? Sudah diurapi Tuhan. Bapak Ibu, kita sama-sama nih darah keras kita ya. Saya orang Batak ya, Bapak Ibu di sini ada orang Ambon asli ya. Itu bawaannya keras. Saya dulu orang sebelum lahir baru, hidup saya keras, penuh kekerasan. Yang namanya menghajar orang, itu kayak gitu. Udah satu CV saya lah, seperti itu. Tapi setelah saya bertemu Yesus, tahun 95, dalam sebuah KKR anak muda, saya dilawat Tuhan dahsyat. Di situ saya benar-benar, saya bahasa roh pertama kali tahun 95. Saya benar-benar serahkan hidup saya sama Tuhan. Tapi tetap diproses saya on off dulu. Masih kadang-kadang gagal. Tapi untuk masuk naik. Makanya firman terus naik lagi. Kamu tidak kamu akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Kita akan jadi kepala. Waktu kita diproses, kadang kita jatuh. Lemah iman kita, tapi kita bangkit lagi, naik. Terus kita diproses, bisa turun lagi. Tapi abis itu bangkit lagi. Terus lihat grafiknya naik loh. Bukan grafiknya gini, udah diproses gini turun. Terus udah itu makin turun lagi. Itu grafiknya udah, waduh. Kita naik terus. Kamu akan terus naik dan tidak pernah turun. Kamu akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Siapa yang mau jadi kepala? Yes. Siapa yang mau jadi ekor? Firman Tuhan jelas itu. Kamu akan jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Kamu akan terus naik dan tidak pernah turun. Walaupun bisa turunnya begini, tapi naik lagi. Turun dikit, naik lagi. Kita harus menjadi sempurna seperti Kristus. Matius 5 ayat 48 katakan, hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Pak, saya nggak mungkin bisa sempurna. Bisa kalau kita diurapi Roh Kudus. Bisa. Karena itu haruslah kamu sempurna. Ini yang bicara siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus sendiri yang ngomong. Sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu bilang nggak bisa, firman Tuhan ada. Bisa kalau engkau diurapi Roh Kudus. Kalau engkau berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Kalau engkau berkata firman Tuhan yang keluar, bertindak, bersikap hidup seperti Kristus sesuai firman-Nya, bisa. Ini janji firman Tuhan, bukan janji saya. Tertulis di Alkitab, Matius 5 ayat 48. Ciri pertama orang yang hidup berkemenangan apa Bapak? Pertama, mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, berpikir positif, haleluya, ada yang ngomong. Yang ketiga, penuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Yang terakhir, di ayat ke-7, ayat ke-7. Nah, dikatakan ayat 6 dulu, ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami. Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika. Dan penurut Tuhan. Jadi penurut kami itu maksudnya menuruti Paulus. Karena dia sampaikan firman Tuhan. Karena dia menuruti Paulus yang menyampaikan firman Tuhan. Dikatakan dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat dikatakan kamu telah menerima firman itu. Dengan sukacita. Bayangkan dia ditindas.
Ini orang Tesalonika ditindas, tapi dia menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, tadi kita harus dipenuhi Roh Kudus. Dan yang berikutnya di ayat 7. Sehingga karena kita dipenuhi Roh Kudus, ya, yang pertama tadi kita banyak ucap syukur dalam segala hal, kita berpikir positif dan dipenuhi Roh Kudus Tuhan. Yang terakhir, ini ciri orang yang berkemenangan dalam Tuhan. Sehingga kamu menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ciri keempat orang yang hidup berkemenangan dalam Tuhan, dia harus menjadi teladan. Teladan dalam hidup dia. Kalau orang nggak menjadi teladan, Bapak Ibu, orang tidak mau mendengar kita. Orang tidak mau, oh kamu cuma pintar khotbah doang. Kamu tidak berintegritas. Banyak. Orang pintar ngomong banyak. Pintar khotbah juga keren banyak Bapak Ibu. Tapi hidup yang menghidupi firman Tuhan, apakah engkau lakukan? Sampaikan firman Tuhan, orang bisa, orang bertobat. Tapi apakah orang yang menyampaikan firman Tuhan itu menghidupi firman-Nya? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Kita semua di sini adalah hamba-hamba Tuhan. Bukan pendeta saja hamba Tuhan. Semua yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua adalah hamba-hambanya. Gak peduli mau ada gelar PDP, PDM, PDT, atau gak ada gelar sekalipun, atau dia doktor, insinyur, atau MBA, Tuhan gak silau dengan gelar kita. Tuhan silau kalau kita hidup jadi teladan bagi orang lain. Harus jadi teladan. Berintegritas. Kalau orang berintegritas di dalam firman Tuhan, hidupmu menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Waktu kita menjadi teladan Kristus, hidup kita menggenapi firman-Nya. Dia bersama dengan kita. Makanya itu lagunya itu benar banget. Hidupku menggenapi firman-Mu. Apalagi lanjutnya, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kenapa? Kau bersamaku di dalamku, dipenuhi Roh Kudus, jadi bukti kebesaran-Mu. Karena kita dipenuhi Roh Kudus, Kau bersamaku, dipenuhi Roh Kudus, jadi bukti kebesaran. Karena kita meneladani, menjadi teladan bagi orang lain. Hari-hari ini Bapak Ibu, mari kita jadi teladan bagi orang lain. Kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Hidup kita harus seperti Dia. Perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita harus seperti Dia. Jangan sampai kita menjadi orang terhilang. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi kalau kita lihat tanda-tanda zaman saat ini sudah semakin jelas. Bisa aja nanti malam, bisa aja tahun berapa, gak masalah. Tapi apakah engkau siap kalau suatu saat engkau dipanggil Tuhan? Kalau saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya masih ada kerinduan. Kalau bisa saya baru baca Alkitab 30 kali ya, karena umur saya 52. Saya rindu setiap tahun saya baca Alkitab habis itu 3 kali. Jadi artinya Alkitab itu ada 1189 pasal. Kalau dibaca 10 pasal setiap hari habis 4 bulan. 4 bulan kali 3 setahun. Jadi
Dalam setahun saya habis baca 3 kali baca Alkitab. Sekarang 2024, 3 kali 11, 33. Umur saya 52, 33 tambah 30, 63. Baru sama saya 63 kali baca Alkitab, kalau saya usianya 63 tahun. Itu kerinduan saya kalau bisa. Minimum harus di atas saya baca Alkitab. Karena itu adalah firman-Nya. Saya umur masa segini belum nyampe 52 kali. Saya rindu terus baca firman Tuhan. Makanya setiap pagi saya baca firman Tuhan 10 pasal. Gak pernah bosan Bapak Ibu, beneran. Saya bilang gak pernah bosan baca Alkitab. Yang ada saya dapat inspirasi terus. Inspirasi melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saya undang saudara kita bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita berikan tepuk tangan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk firman Tuhan.